Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali lagi kami menjumpai Anda di layar kaca Jendela Negeri, tepat di hari Minggu 7 September 2025 bersama Syera dan ditemani oleh Akbar Syam pastinya. Dan hari ini hari Minggu Syera ya, waktunya orang berlibur, weekend seperti biasa ya. Dan kalau kita ngomongin hari Minggu, memang ini selalu punya nuansa yang berbeda. Rasanya lebih tenang, lalu kemudian lebih santai dan selalu jadi momen buat melepas penat setelah aktivitas panjang sepanjang minggu ya. Iya, setuju sekali Akbar. Kalau masing-masing ini pasti ada banyak sekali aktivitas dan juga banyak orang yang memilih menikmati waktu ini dengan sarapan bareng keluarga, olahraga bareng, atau juga sekedar untuk ngobrol-ngobrol nih ya. Ada waktu dengan tetangga gitu kan, kapan lagi kan agak susah ya orang yang tinggal sambil minum kopi ya. Betul, jadi ada waktu minum yang teh tepat pagi nih. Ya, bukan kopi ya. Yang penting kan ada rasa semangat. Betul, dan juga ada yang memanfaatkan minggu pagi buat me time, nonton film, atau bahkan juga sekedar baca buku nih, atau mungkin sekedar rebahan tanpa mikirin kerjaan ya. Enak kali. Me time aja gitu ya. Iya, kadang-kadang itu juga memberikan energi yang baru untuk kita pemirsa. Dan ini juga nggak sedikit pula yang minggu paginya ini malah jadi lebih sibuk nih Akbar, beda ya. Betul. Karena harus mengurus hal-hal yang mereka cintai juga. Jadi ada banyak ya yang harus di rumah ya. Iya. Dan sebelum kita masuk ke topik kita minggu ini, karena memang tiap hari kita memberikan informasi dan topik yang menarik ya. Dan sebelum kita masuk ke situ, terlebih dahulu kita akan melihat sebuah cerita pagi ini dari Aceh terkait dengan pesona Arung Jeram Lukup Badak berikut ini. Pemandangan Sungai Pesangan yang mengalir deras menjadi pesona utama lokasi wisata Arung Jeram Lukup Badak di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Suasana alam yang sejuk dan asri membuat tempat ini menjadi destinasi pilihan bagi pecinta petualang dan juga adrenalin. Arung Jeram Lukup Badak sudah lama dikenal kalangan komunitas olahraga air, baik lokal maupun wisatawan mancanegara. Tidak hanya memacu adrenalin, wisata ini juga memiliki nilai edukasi tentang kelestarian alam dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Menyadari potensi besar tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memberikan dukungan penuh untuk pengembangan wisata Arung Jeram. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari perencanaan peningkatan fasilitas publik, kebersihan sungai daerah aliran Sungai Pesangan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan dan fasilitas keamanan. Tapi karena daerah kita tujuan wisata, sekaligus promosi wisata, Arung Jeram ini adalah salah satu ikon yang masuk nominasi API Award 2025. Nah, ternyata peminat daripada Arung Jeram cukup ramai sekali. Dan hari ini kita lihat semuanya tempatnya sudah bersih. Maka kami mengajak kepada seluruh masyarakat yang ingin berwisata ke Takengon saja, karena kami sudah siap melayani. Pertama adalah kami bersama seluruh masyarakat dan seluruh jajaran TNI Polri telah siap melayani dan melindungi masyarakat yang hadir bertamasa berwisata. Bupati Aceh Tengah juga mengajak masyarakat dan pelaku wisata untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Upaya ini penting agar sungai dan juga hutan sekitar tetap terjaga, sehingga wisata Arung Jeram benar-benar menjadi daya tarik utama yang berkelanjutan. Bupati Aceh Tengah menegaskan bahwa semua pihak terutama masyarakat diajak menjaga kebersihan sungai. Dijelaskan, jika lingkungan terjaga, wisata ini akan memberikan manfaat besar bagi ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Arung Jeram Lukup Badak di dataran tinggi Gayo bukan sekedar tempat berlibur, namun juga simbol kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata berbasis alam. Dengan infrastruktur yang lebih baik dan juga kebersihan yang terjaga, destinasi ini diperkirakan akan menjadi primadona baik wisatawan lokal, nasional, hingga mancanegara. Nah, tadi bisa menjadi referensi lagi nih ketika kita berkunjung ke Aceh ya, bisa menjadi salah satu list untuk kita kunjungi ketika ke sana. Nah, kalau kita ngomongin soal minggu pagi nih, Syera, ada banyak orang yang memilih menghabiskan waktunya bersama hewan peliharaan, apalagi kucing nih atau anabul ya, tingkahnya yang manja dan menggemaskan, sering bikin suasana rumah jadi lebih hangat ya. Imut-imut ya. Oke, tapi dibalik lucunya anabul ini nggak semua loh, salah satu kucing ini punya keberuntungan yang sama pemirsa, masih banyak yang butuh diselamatkan. Dan pada kesempatan kali
kali ini kita akan ngobrol bareng founder sekaligus ketua Jakarta Cat Lovers. Di sini sudah hadir Kak Sinta Saraswati yang peduli banget sama dunia rescue dan penanganan kucing. Selamat pagi, Kak. Kak. Ya, ini sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan bagaimana rescue dan juga penanganan anabul nih, sebenarnya titik awal Kak Sinta membentuk komunitas ini seperti apa sih, Kak? Kenapa kemudian bergerak untuk membentuk komunitas ini? Pada awalnya kita bentuk waktu masa pandemi ya, karena waktu masa pandemi itu di area saya itu banyak sekali kucing-kucing yang terlantar, tiba-tiba mendadak langsung banyak gitu. Ternyata mereka itu memang sama ownernya mungkin ada yang dilepas, ada juga yang karena itu masanya lockdown, jadi kucing-kucing kan nggak ada kayak warteg gitu-gitu ya, tempat-tempat makan dia biasa gitu. Akhirnya kita, saya dan teman-teman saya sepakat untuk membentuk komunitas yang mana kita peduli memang untuk kucing-kucing jalanan. Oke, kalau berbicara mengenai komunitas, awalnya memang Kak Sinta ini penyuka kucing dan memang sudah biasa memelihara anabul ini, jenis kucing ini? Pada awalnya memang saya biasa aja ya, maksudnya memang memelihara kucing dan suka gitu. Terus berjalan dengan waktu, akhirnya saya mengetahui mulai dari jenis kucing ataupun yang lainnya ya, misalnya keluhan-keluhan kucing, sifat-sifat mereka gitu. Terus apalagi kalau untuk kucing yang stray gitu ya, kita lebih tertantang untuk lebih mengetahui keberadaan mereka dari mulai makannya, kesehatannya gitu. Akhirnya kita bentuklah komunitas tersebut. Tapi dari sekian banyak hewan nih, kenapa kemudian memilih memfokuskan ke kucing? Apakah nanti juga ke depan akan membantu hewan lain atau seperti apa? Karena pada setiap hari ya, hari-hari kita tuh begitu kita keluar yang paling sering dijumpai adalah kucing. Dan memang kucing kan bukan binatang buas ya. Jadi ya untuk kita pendekatan dengan kucing dan memelihara serta peduli itu lebih mudah gitu. Oke. Terus di dalam komunitas ini ya, tentunya kan dari awal tadi kakak sudah bercerita bagaimana menemukan teman-teman dengan yang lainnya lagi. Dan sampai saat ini kegiatan yang aktif itu apa saja sih? Kalau aku lihat dari aktivitas Instagram itu memberi makan kucing-kucing di jalanan. Apakah itu salah satunya dan apa ada kegiatan lain lagi? Boleh cerita, Kak? Ya, program kita ada 5 ya. Ada edukasi, sterilisasi, adopsi, rescue, dan street feeding. Jadi memang komunitas saya itu melakukan hal itu semua gitu dalam kegiatan di komunitas saya gitu. Jadi ada feeding ya yang utama feeding. Ya, ada street feeding ada ya. Street feeding ya ketika menunggu kucing jalan. Bisa diceritakan gak sih, Kak, pengalaman rescue yang paling berkesan ketika kemudian bergabung di komunitas ini ataupun mungkin membentuk komunitas ini? Sebenarnya sih yang paling kita menarik adalah kesengsaraan mereka ya, kucing-kucing stray ya, bahwa mereka itu kan belum tentu makan dalam satu hari itu belum tentu makan seperti kita 3 kali ataupun 2 kali, bisa aja dia makan atau mungkin juga dia nggak makan. Misalnya dia makan pagi nih kita kasih ya ada acara street feeding itu, belum tentu siang dia bisa makan, ada yang ngasih lagi atau sore malam, karena kan mereka yang di luar itu kan makan mereka kan tergantung sama kita. Tergantung sama kita ya. Iya. Jadi kalau orang-orang di sekitarnya juga nggak ada yang nggak ngasih gitu ya, misalnya nggak ngasih, kan mereka nggak akan makan. Nanti kalau nyolong di Iya, takutnya ada perlakuan. Takut ada ini ya. betul. Tapi pernah ada kejadian atau cerita yang menyentuh hati selama menjadi tim rescue ini di dalam komunitas Banyak gitu, Kak? sekali sih. Boleh, Kak, Banyak dicerita sekali. pengalamannya, Kak? Ya terutama kucing-kucing yang sakit ya. Terus yang ada tindak kekerasan juga gitu. Itu kita benar-benar benar-benar miris ya melihatnya ya. Dan nggak jarang kita memang rescue kucing-kucing yang misalnya disabilitas seperti buta atau hilang sebelah matanya, atau juga ada waktu itu yang ketabrak kereta gitu. Tapi ya setelah dirawat di dokter dia nggak survive gitu. Nanti juga kita akan bertanya terkait tantangannya apa saja dalam rescue anabul ini, namun kita akan masuk ke dalam segmen reportase berikut ini.
Ya, pemirsa, berbicara mengenai kucing tentunya dari berbagai daerah kita akan melihat dari Aceh. Bagaimana sih penanganan rescue Anabul dan seperti apa SOP-nya? Kali ini kita akan tersambung dengan Tengku Aidil. Tengku Aidil, selamat pagi. Ya, selamat pagi Syira dan juga Akbar. Aidil, kita penasaran nih. Kalau di Aceh sendiri tentunya ada dong Anabul seperti kucing, dan bagaimana penanganan yang berada di sana, apakah sama dengan yang ada di sini di Jakarta, ada tentang komunitasnya. Tapi kalau dari Aidil sendiri seperti apa, silakan dengan raportasinya. Ya, baik, terima kasih Syira, Akbar dan juga pemirsa di dalam negeri. Fenomena merawat Anabul terutama kucing menjadi salah satu tren yang semakin meningkat memang di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Aceh sendiri. Namun memang harus kita ketahui bahwasanya bagi sebagian orang kucing bukan hanya sekedar hewan peliharaan, namun sudah menjadi bagian dari keluarga sendiri yang dapat memberikan kebahagiaan, kenyamanan, hingga juga menjadi sarana untuk menumbuhkan empati dan juga tanggung jawab dalam diri. Akan tetapi memang di balik tren positif ini masih dibayangi dengan sejumlah kasus-kasus penelantaran hingga penyiksaan terhadap hewan-hewan peliharaan, sehingga kondisi ini mendorong komunitas para pecinta kucing, cat lover yang ada di Aceh untuk melakukan aksi rescue dan juga penyelamatan terhadap hewan-hewan yang terlantar, khususnya hewan-hewan jalanan ataupun kucing-kucing jalanan, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya para hewan-hewan ini berhak untuk disayangi dan juga dilindungi. Hal ini seperti yang dilakukan oleh salah satu organisasi pecinta kucing di Aceh, yaitu Indonesian Cat Association ICA cabang Aceh, yang aktif mengkampanyekan aksi rescue dan juga penyelamatan hingga juga berbagai program-program sosial yang dilakukan seperti street feeding di titik-titik yang dirasa banyak kucing-kucing berkumpul seperti di pasar maupun juga titik-titik keramaian seperti itu. Kehadiran organisasi ICA Aceh ini juga bukan hanya menguatkan solidaritas di antara pecinta kucing, akan tetapi mereka berfokus dalam membina para pecinta kucing sehingga kucing-kucing yang ada di Aceh tidak hanya mendapatkan tempat hidup yang layak, akan tetapi bagaimana mereka mendorong prestasi dari kucing-kucing ini di berbagai ajang, berbagai kontes baik lokal maupun juga nasional. Salah seorang anggota ICA Aceh, Sultan, menyoroti betapa pentingnya kita untuk peduli terhadap sesama makhluk, karena pada dasarnya setiap makhluk hidup membutuhkan makanan dan juga tempat hidup yang layak. Di sisi lain juga segala kepedulian yang diberikan ini tentunya akan juga berdampak positif terhadap diri kita ke depannya. Berikut kita simak selengkapnya pernyataan dari Sultan berikut ini. Sebagai makhluk hidup pastinya membutuhkan satu sama lain, terutama manusia-manusia maupun manusia ke hewan juga. Jadi dari situlah mulai terdorong batin untuk menolong lebih banyak hewan, dan itulah alasannya. Jadi buat yang belum tahu, kita ini sebenarnya ada satu organisasi, dan dalam organisasi itu ada satu komunitas lagi. Nah, kita mulai dulu dari yang terbesar, yaitu organisasinya. Organisasi kita itu adalah Indonesian Cat Association, lebih tepatnya cabang Aceh. Ya, menariknya Syira dan juga Akbar dan juga pemirsa, bagi para pecinta kucing, hewan yang menggemaskan ini juga memiliki banyak manfaat dalam keberadaannya, baik secara emosional, sosial, hingga finansial. Hal ini seperti yang dirasakan langsung oleh salah satu cat lover di Aceh, Sri Hayunisa. Dirinya mengatakan bahwasanya merawat Anabul bukan sekedar hobi, namun sudah menjadi sarana untuk meningkatkan mood sehari-hari dan juga membuat suasana rumah lebih hangat hingga membuat rasa syukurnya semakin bertambah. Berikut kembali kita simak pernyataan selengkapnya dari salah satu cat lover di Aceh, Sri Hayunisa, berikut ini. Di Banda Aceh cukup banyak, karena kan juga ada komunitasnya. Terus nggak mesti dalam komunitas, di luar komunitas juga malah lebih banyak. Malah ada yang adopsi kucing kampung yang biasa, itu juga mereka rawat dengan penuh kasih sayang. Kalau saya pribadi, dampak positifnya karena usaha saya juga maju, alhamdulillah, itu kan berkat doa dari mereka juga. Terus dari kucing juga menurut saya stres kita hilang, kita bawaannya happy karena bertemu dengan mereka itu, karena kita pecinta kucing jadinya happy aja, senang gitu. Ya, pemirsa, jika kita menelusuri lebih dalam dari sisi kemanusiaan, tren merawat Anabul ini akan menumbuhkan sikap kepedulian dalam diri kita.
Namun dari sisi kehidupan, merawat Anabul ataupun Anabul sudah menjadi sahabat ataupun bagian dari kehidupan, bahkan pengikat emosional dalam sebuah keluarga. Sehingga dengan meningkatnya tren adopsi Anabul di Aceh sendiri, ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk baik itu ICA Aceh, organisasi pecinta kucing, Cat Lover di Aceh, CLBA, hingga dukungan dari pemerintah sendiri melalui berbagai program-program sterilisasi, sehingga dengan harapan ke depan mewujudkan Aceh sebagai daerah yang ramah terhadap hewan peliharaan, khususnya Anabul, ini akan menjadi sebuah aksi nyata yang terus tumbuh di tengah masyarakat. Demikian dari Aceh, kita kembali ke studio. Ya, Toko Adil sepertinya sudah tertarik nih untuk mengadopsi salah satu di antara mereka, Anabul nih ya. Sangat lucu sekali. Baik, dari Tengku, selamat kembali bertugas. Happy weekend. Terima kasih. Ya, kita kembali ke Kasintan di sini sudah bersama dengan Moka juga. Halo Moka, ini Moka. Tadi terlihat ini ya, mungkin karena belum terbiasa begitu ya. Iya. Karena tadi kucing sifatnya teritorial. Teritorial. Kadang dia homesick juga gitu ya. Makanya tadi terlihat kurang nyaman, tapi kayaknya udah terbiasa nih. Kita lanjut tadi terkait bagaimana kemudian tantangan ketika kemudian melakukan rescue di jalan untuk para Anabul ini, Mbak, yang biasa dihadapi di jalan. Biasanya kita lihat ya, kalau misalnya kita sambil street feeding gitu, kita dilengkapi dengan obat-obatan. Tapi yang standar ya, artinya kalau misalnya yang butuh pengobatan yang antibiotik itu memang harus dengan dokter hewan. Karena kan kalau antibiotik itu nggak bisa cuman sekali pemberian, harus bertahap kan. Nah itu kan proses, jadi paling kucingnya kita bawa lah kalau misalnya memang harus dirawat seperti Langsung itu. dibawa ke dokter hewan gitu Ya, harus kita bawa ke klinik. Berarti itu langkah pertama yang kita lakukan ketika menemukan kucing Yang kita rescue, yang membutuhkan pengobatan lanjut. Tapi kalau misalnya ada juga yang kalau misalnya street feeding, kita ngobatin yang seperti ada luka atau apa gitu, paling kita olesin salep ya. Pokoknya pengobatan yang standar yang bisa kita lakukan pada hari itu pasti kita lakukan. Oke. Kak, kalau lihat dari komunitas, tentunya kan tadi ada kegiatan-kegiatan dan merescue mereka. Tentunya kan rescue untuk hewan-hewan ini kan nggak hanya satu jumlahnya. Betul. Ya, itu bagaimana kita pengen tahu tentang pembiayaannya. Apakah memang ada ngumpulin dana atau ada sponsor? Tapi kalau misalkan sering-sering kan pastinya kan costing juga gitu kan, belum hanya memberikan makan saja dan lain sebagainya untuk perawatan. Itu gimana, Kak? Nah, alhamdulillah ya kebetulan anak saya dokter hewan ya. Jadi dari segi pengobatan agak lebih murah gitu. Nah kalau misalnya memang dananya itu kita dapat, biasanya kita open donasi di grup dulu ya, grup WA di komunitas saya. Alhamdulillah sih kalau memang kita buka donasi sih sudah ketutup sih. Ada nggak sih Kak kucing yang kemudian direscue lalu kemudian sekarang hidupnya jadi lebih bahagia? Mungkin ada cerita menarik di belakang itu seperti apa? Ya banyak sih, banyak sekali ya. Mereka pada yang kucing stray itu ya, mereka kan senang sekali kalau dipelihara di dalam daripada dia di luar. Ya, cuman memang ada juga yang sudah terbiasa di luar. Jadi kita sebenarnya memahami dulu karakter si kucingnya. Karena kemarin ini kan shelter saya baru relokasi ya. Relokasi, cuman agak lebih kecil dari yang sebelumnya. Sehingga kapasitas kita kan sangat terbatas ya. Dan mereka harus indoor. Jadi harus di dalam. Kalau dulu shelter yang dulu kan mereka bisa main-main keluar ya. Sekarang nggak bisa. Nah itu banyak kucing-kucing yang bisa keluar masuk itu belum move on gitu dari kebiasaannya, sehingga mereka kalau kita bawa ke dalam tuh suka ngamuk, jadi berantem. Kucing ada juga yang gagal move on ya? Iya ada karena mereka mungkin lebih lama di luar ya daripada di dalam. Nah, yang tadi kan sifatnya awalnya gitu ya, dia terbiasa. Tadi kalau ada poin yang saya tangkap adalah ini kemudian poinnya bagaimana bisa memahami karakter. Berarti kan itu untuk yang misalnya orang yang mau melihara Anabul begitu ya, harus tahu juga. Ada nggak sih karakter kucing yang ini nih bisa atau cocok untuk pemula, ini yang mungkin bisa levelnya medium hard, ada nggak sih karakter? Ada. Mereka sama sih sebenarnya seperti manusia ya, karakternya tuh beda-beda. Nah sebenarnya sih dari kitanya sendirilah yang harus membaca. Jadi jangan maunya kita, tapi lihat dulu maunya kucingnya gitu. Karena kalau kita paksa akhirnya dia jadi stres.
Tapi kalau jenis kucing yang sekiranya lebih mudah untuk kita rawat begitu ataupun kita pelihara, jenis kucing apa? Kalau sepengalaman saya sih domestik ya. Domestik ya. Kalau orang suka bilang kucing kampung, ya. Kucing kampung. Itu dia lebih gampang, terus juga secara imunnya juga dia lebih kuat gitu. Terus lebih nurut. Kan dia fighting di jalan ya, nyari makan sendiri. Ya. Gitu ya. Kalau ini kucing jenis ras gini memang agak Rewel dikit ya. sombong ya. Sombong, kalau dibilang iya. ya. Ya, tadi saya agak susah banget untuk menaklukkan ya. Kalau Kasita dengan mudahnya untuk dekat. Nah, ini kan berarti ada tantangan juga nih untuk saya sebagai pengadopsi. Datang ceritanya. Terus aku tiba-tiba jatuh cinta sama nih kucing nih ya. Apakah nanti saya sebagai pengadopsi itu akan diwawancara atau bagaimana? Karena ini dari tadi ya, aku sebelumnya kan coba untuk mendekati, tapi ternyata dia kayak jual mahal gitu, Kak. Itu gimana, Kak? Ya kalau mau adopsi dari kita memang kita ada persyaratan ya, harus isi formulir dan itu tertera semua persyaratannya di situ. Kalau sudah bisa dipenuhi, oke, akan kita kasih. Masalah kedekatan atau nanti kucingnya belagu atau apa ya itu proses ya, sebenarnya bondingnya itu proses dari ownernya juga nanti. Itu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kita mengadopsi ini? Tadi ada syarat-syaratnya. Iya, syaratnya salah satunya mampu ya, bisa komitmen. Ya. Artinya mengadopsi kucing ini, memelihara kucing ini sampai seumur hidupnya dia. Gitu. Suka dan duka harus diterima ya, udah kayak suami istri. Karena ini juga kan saya temukan di area parkiran. Oh, ini? Ya, ini betina. Jadi begitu kita lihat ini betina langsung saya ambil karena saya nggak mau keburu hamil. Oh, Itu. oke. Ya kucing cantik ini kan pasti kucing-kucing garong. Iya. Paling banyak penggemarnya di antara kucing-kucing lain Ya, lagi dan ya. takutnya ditangkap sama orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya di breeding lah, di apalah. Sedangkan kan komunitas kita kan pro steril ya. Jadi kita tangkap, terus dicek sehat, memungkinkan besoknya kita steril. Baik, ini ada pertanyaan yang menarik sekali. Rata-rata untuk pemeliharaan nabul, pertama kali adalah mereka selalu mengatakan pro steril. Kita ingin tahu pertanyaan ini akan dijawab lebih lanjut pemirsa. Tentu jangan kemana-mana ya. Tetap di Jendela Negeri, kita akan kembali lagi. Akhir pekan semakin berkesan dengan lagu hits dan favorit dari Cassandra dan Anima Band dengan musik andalan yang siap bikin kamu nostalgia. Ditemani host kece, Tia Yustia. Taman Buaya Music Corner, Minggu 7 September 2025, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Persiapkan diri Anda untuk manuver menegangkan dari lintasan motocross MXGP MX2, kelas bergengsi yang mempertemukan para pembalap terbaik dari seluruh penjuru dunia. Rasakan sensasi scrub tajam di udara hingga berm circuit yang berbahaya. Jangan lewatkan aksi spektakuler para riders elite di setiap lintasan penuh tantangan. MXGP MX2, saksikan hanya di TVRI Sport. Pusdiklat LPP TVRI akan menyelenggarakan program pelatihan pembawa acara Master of Ceremony MC untuk masyarakat umum yang akan diselenggarakan pada 6-10 Oktober 2025 bertempat di Pusdiklat LPP TVRI, Jalan Studio Alam, Kota Depok. Informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak berikut ini. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Jendela Negeri. Nah, ini cocok banget nih untuk Anda yang suka dengan anabul, khususnya untuk kucing, bagaimana merescue dan merawatnya. Dan kita akan masih bertanya lagi kepada Kasinta sebagai orang yang sangat mencintai kucing nih. Terlihat ya, sangat bonding, intim. Dan tentunya kalau kita mengadopsi kucing dan menyukainya ya, ada yang perlu diperhatikan. Dari tadi yang Syera sangat concern banget adalah harus divaksin dan kemudian tidak boleh hamil. Ya. Nah itu gimana tuh? Kalau vaksin itu lebih ke untuk imunnya ya, kekebalan tubuhnya, sehingga kalau pada saat dia masuk ke shelter saya itu dia nggak gampang kena penyakit, terutama virus ya. Karena kan virus itu jahat sekali ya, nggak kelihatan tiba-tiba dia kena. Dan akumulasinya itu bisa terlihat setelah 2 minggu biasanya. Gitu. Nah kalau masalah disteril itu memang untuk menekan populasi. Karena kan kalau misalnya populasinya semakin banyak dan makin tidak terbendung, tindak kekerasan juga kan akan semakin banyak. Iya. Gitu. Karena kan nggak semua orang suka kucing ya. Banyak juga yang nggak suka gitu, jadi kita nggak boleh egois hanya berpikir nggak bisa harus suka, ya nggak bisa juga gitu. Kitalah yang mengantisipasi hal itu supaya meminimais terjadi. Gitu. Baik, sebelum kita lanjut lagi kita akan menuju ke NTT. Jadi di NTT berbagai pendapat terkait dengan pertolongan terhadap hewan liar. Tentunya ini masih menjadi nilai pro dan kontra di kalangan masyarakat di NTT. Ada masyarakat yang mungkin saja abai karena merasa bukan tanggung jawab, dan juga tidak sedikit yang berpendapat bahwa hewan yang ditemui di jalan bisa menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mensejahterakan hewan tersebut. Untuk mengetahui seperti apa langkah awal yang tepat dan juga bagaimana pandangan para pecinta hewan di Kupang NTT terhadap hewan liar, pastinya kita telah terhubung dengan reporter Diki Balo langsung dari NTT. Selamat pagi Diki. Iya, selamat pagi Akbar. Ya, silakan informasi Anda selengkapnya Diki. Iya, Akbar, Syera, dan juga saudara, menarik ya pembahasan kita hari ini terkait dengan rescue anabul dan juga penanganannya. Memang tadi sudah banyak hal yang dibahas, namun memang seperti yang disampaikan oleh Akbar sebelumnya, bahwa memang di Nusa Tenggara Timur sendiri, khususnya di Kupang ini banyak sekali pendapat terkait dengan bagaimana cara penanganan terkait dengan anabul ataupun hewan-hewan yang kita temui di jalan. Karena banyak yang berpendapat bahwa hewan-hewan liar di jalan ini tidak perlu dipelihara lagi atau bahkan dimusnahkan karena bukan tanggung jawab. Namun bagi para pecinta hewan di Kupang, Nusa Tenggara Timur ini, hewan-hewan yang dilihat di jalan, yang ditemui di jalan itu harus dipelihara, harus dijaga karena memang mereka juga punya hak untuk hidup. Nah, Miriam salah satu pecinta hewan di Kota Kupang yang sudah memelihara hewan kucing dan anjing khususnya selama kurang lebih 3 tahun ini, berpendapat bahwa dirinya bersama keluarga ini senang memelihara kucing dan anjing seperti itu karena memang dirasa hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang dapat membawa kebahagiaan bagi mereka jika setelah seharian beraktivitas di luar rumah. Nah, terkait dengan pandangan Miriam selaku pecinta hewan ini dengan hewan-hewan liar yang dia temui di jalan ini, dia mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab setiap manusia yang melihatnya karena sejatinya hewan memiliki hak hidup yang juga harus dijaga dan dipelihara. Miriam berpendapat bahwa makanan yang dengan cukup nutrisi, kemudian tempat tinggal bagi hewan ini perlu disediakan, namun memang memerlukan penanganan yang secara medis seperti itu. Nah, saudara, untuk mengetahui bagaimana lengkapnya, mari kita simak bersama cuplikan wawancara kami dengan Miriam selaku pecinta hewan berikut ini. Ya, ketemu suka anjing karena dia lucu dan mungkin jadi ketemu teman di rumah gitu, mengurangi stres kalau ketemu dari sekolah atau dari pekerjaan. Buat beta, buat teman-teman di rumah mungkin coba pelihara hewan maupun anjing atau kucing atau biar burung juga, itu sangat mengurangi stres. Jadi untuk teman-teman yang di rumah, ayo pelihara anjing gitu atau hewan-hewan peliharaan. Iya, Akbar, Syera, dan juga saudara, senada dengan apa yang disampaikan oleh Miriam, dokter hewan Febianti Carolina Kote juga menyepakati hal tersebut bahwa memang ketika mendapatkan atau melihat hewan liar yang ada di jalanan seperti itu, wajib hukumnya untuk kita memeliharanya. Namun memang ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Untuk itu memang tidak boleh sembarangan untuk mengambil hewan yang ada di jalan karena memang perlu langkah-langkah yang baik seperti menyiapkan tempat dan juga makanan
yang bernutrisi seperti itu. Namun memang dapat kami informasikan, Dr. Febianti juga menegaskan bahwa ketika melihat hewan liar yang ada di jalan itu memang tidak boleh langsung menyentuh, harus menggunakan alat perantara agar kita tidak terkontaminasi langsung dengan hewan liar yang ada di jalanan. Nah saudara, untuk mengetahui bagaimana lengkapnya, mari kita simak bersama cuplikan wawancara kami dengan Dr. Febianti Carolina Kote berikut ini. Kalau saran dari saya, jika kita adopsi anjing atau kucing liar yang berasal dari jalanan, mungkin langkah pertama kita jangan langsung bawa ke rumah, tetapi kita langsung bawa ke klinik hewan untuk diperiksa oleh dokter. Setelah diperiksa oleh dokter, nanti dokter mungkin akan memberikan vitamin atau obat-obat lain sesuai dengan keadaan dari anabul itu sendiri, seperti itu. Kemudian jika 1-2 minggu sudah adaptasi di rumah, mungkin bisa ke klinik lagi untuk diberikan obat cacing. Kemudian nanti akan direncanakan untuk vaksinasi kayak gitu. Vaksinasi itu sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu sendiri. Ya, Akbar, Syera, dan juga saudara, Dr. Febianti menekankan bahwa ketika melihat hewan atau maksud kami hewan yang ada di jalanan seperti itu atau hewan liar harus kita pelihara. Dan memang untuk memelihara hewan seperti anjing dan kucing bukan hanya pada saat mereka lucu saja, kata Dr. Febianti, namun memang harus berkelanjutan, harus memperhatikan nutrisi yang baik, kemudian juga tempat yang layak untuk kucing. Dr. Febianti juga menekankan bahwa hewan juga memiliki hak-hak hidup untuk terus dipelihara. Demikian yang dapat kami laporkan dari Nusa Tenggara Timur. Kita kembali ke Jakarta. Akbar, Syera. Nah, jadi menarik ya. Jadi hewan juga membutuhkan atau punya hak untuk hidup lebih baik ya. Diki, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Ya, kita balik lagi ke Kak Sinta ya. Tentunya kita juga pengen tahu lagi nih bagaimana komunitasnya memastikan kesehatan. Terus, psikologis kucing. Itu apa sih yang harus diperhatikan, Kak? Psikologisnya adalah pada saat dia di rescue itu kita harus ekstra ya memperhatikan, karena pasti kucing kalau pindah area tuh biasanya stres. Dia punya sifat kan teritori ya, jadinya jangan maunya kita, tapi kita lihat maunya kucing. Misalnya dia marah atau apa, diamin aja, jangan dipaksa. Oh, itu dia marah, makan. Ya, nanti biasanya proses ya, kalau dia habis di rescue sekitar 2-3 hari lah paling lama dia baru mau makan setelah itu. Oh gitu ya. Tapi kalau mengkhawatirkan ya nggak ada salahnya kita suapin. Dia itu 2-3 hari dalam proses penyesuaian ya? Iya. Untuk dengan lingkungan baru seperti itu ya? Iya. Dan kita kan kadang suka nggak tahu ya apa yang tiap hari mereka makan. Misalnya kayak saya ada rescue kucing di pasar ya, dari pasar. Dikasih makanan yang wet food dia nggak mau. Dry food dia ya ada sih makan tapi nggak banyak. Ternyata dikasih ikan cuek katanya. Ya, ikan cuek atau tongkol gitu lahap sekali. Jadi memang kita nggak bisa langsung mengganti makanannya secara drastis ya. Tapi kita untuk khusus untuk kucing rescue kita harus agak ekstra lah ini ya perhatiannya ke mereka, karena bisa juga nanti dia diare ya kalau ganti makanan secara drastis gitu. Jadi benar-benar kalau kucing rescue itu memang mesti diperhatikan ekstra lah. Harus ada ekstra perhatian lebih ya. Betul. Karena mungkin kita nggak tahu seperti apa yang dia lakukan biasanya ya. Nah ini menarik nih Mbak, jadi ada banyak orang yang suka kucing tapi kemudian ini belum tentu siap merawat. Ada nggak sih pesan untuk para adopter yang siap mengadopsi kucing? Ya pesannya adalah sebenarnya sih awalnya komitmen aja ya. Kalau mereka memang udah siap lahir batin untuk mengadopsi dan memelihara kucing, ya silahkan saja. Cuman memang resikonya setelah kita lepas adop, kita kan nggak bisa monitor terus. Awalnya mungkin 1-2 bulan, 3 bulan gitu, tapi kan nggak sampai terus-terusan bertahun-tahun ya. Kita memang pasrahkan sama adopternya, yaitu perlu komitmen aja sih dari adopter. Iya, gitu. karena kalau tadi kita ngeliat laporan dari NTT yang mengatakan bahwasanya banyak orang yang suka kucing ketika dia menggemaskan aja, tapi ketika dia sakit atau mungkin tua gitu dia dilepas gitu aja kan? Betul, terutama tua dan sakit ya. Kalau sakit itu kita sering sekali, cuman ya karena kita memang programnya itu memang ada rescue, jadi semampu kita akan rescue. Tapi kalau memang shelter kita sudah penuh ya, sudah nggak sanggup lagi untuk menerima kucing baru ya, pasti kita akan menolak gitu.
Kak, kalau tentunya kan dari komunitas itu butuh dukungan dari orang-orang luar sana gitu. Sebenarnya apa sih support yang dibutuhkan dari teman-teman komunitas, terutama kita yang belum menjadi komunitas ya, artinya kita masih ya suka sama kucing gitu kan. Seperti apa Kak? Sebenarnya sih kita berharapnya juga namanya juga makhluk Tuhan ya, juga kita harus berbaiklah, jangan menyakiti gitu. Kita juga sering ketemu yang orang-orang yang benar-benar nggak suka dan mereka nyatakan memang nggak suka dan malah bahkan kadang-kadang suka menyakiti mereka, dan itu kita edukasilah mereka gitu. Walaupun kita juga sebel ya, tapi memang udah tugas komunitas kita untuk bersabar menghadapi masyarakat atau orang-orang yang seperti itu. Itu ada nggak alasan tertentu kenapa kemudian mereka nggak suka, bahkan sampai mungkin sampai memukul atau apa segala macam? Kita nggak bisa paksain sih, seperti saya bilang kan, untuk mereka harus suka gitu. Tapi memang harapan kita jangan menyakiti. Cuman kalau misalnya sampai menyakiti itu ya, memang menurut saya sih juga sudah keterlaluan ya. Dan kadang-kadang juga edukasi kita juga banyak juga yang gagal. Artinya gagal nggak masuk di mereka yang masih belum menerima keberadaan kucing gitu ya. Kita berjalan dengan waktu aja sih. Mudah-mudahan dan doa ya juga, mudah-mudahan mereka-mereka yang sampai akhirnya menyakiti itu dibukakan hatinya untuk menjadi lebih baik. Iya, jadi lebih baik. Masa hewan segemes ini kan. Kadang-kadang kita juga sampai berantem gitu, salah mereka apa gitu. Kalau mereka minta makan ya kan mereka nggak punya kerjaan, nggak punya uang gitu. Dan coba aja saya bilang, kadang-kadang saya bilang coba kasih uang sama wet food, pasti mereka pilih wet food mereka gitu. akan cari makanan. Apalagi kucing-kucing Oyen itu ya. Kucing Oyen yang lebih sedikit pintar, Badung gitu ya. Iya, kucing Oyen terkenal sekali ya dengan karakter mereka. Karakternya yang khusus sering viral tuh di sosial media, kucing pasti si Oyen. Dominan. Tadi kalau kita ngomongin respon masyarakat ini terkait dengan rescue yang dilakukan oleh komunitas dari Mbak Sinta ini, seperti apa responnya? Apakah kemudian memberikan respon yang positif kah atau seperti apa? Ya awalnya sih semua memang positif sekali gitu, malah kadang-kadang suka ada yang nawarin, ini ada lagi nih yang sakit, ini ada lagi yang sakit gitu. Cuman ya itu seperti saya bilang, kita kan juga punya kapasitas ya, nggak bisa memaksakan juga, akhirnya kita sendiri juga jadi kerepotan atau jadi lelah, jadi kesel karena kita juga kan punya kegiatan yang lain gitu. Artinya harus fokus, ini bukan hanya di kucing aja, ada kegiatan yang harus kita balancing gitu ya. Betul. Kak, nih aku ada pertanyaan yang kadang-kadang jadi pro dan kontra nih ya. Tujuan memberikan kucing di jalanan makanan itu kan tujuan yang baik dan mulia. Betul. Tapi yang sebenarnya SOP yang baiknya itu seperti apa? Bahkan ada yang komplain, ini aku jadi lihat ya. Ada yang komplain, ini gimana sih kasih makan oke, cuman tempat makan ini berserakan di mana-mana. Yang bener apakah ketika kucing itu makan kita tungguin, atau ya udah kalian makan dulu, belum habis toh kita tinggal aja. Tapi ya itu tempat makannya berserakan. Jadi seperti apa yang sebenarnya yang harusnya boleh kalau makan ya, kalau kita sih sebenarnya lihat lingkungannya dulu ya. Mereka menerima nggak? Gitu. Kita kenali dulu lingkungan area sekitar kucing-kucing yang akan kita kasih gitu. Kalau mereka memang bersahabat dan baik, oke, kita berikan. Dan kita juga harus bawa peralatan lengkap ya, artinya tempatnya, terus buat pembuangannya, artinya biasanya kita juga suka bawa kantong plastik besar. Setelah kita kasih makan dia, habis kita buang. Gitu. Seperti itu. Bahkan kalau memang areanya baik ya orang-orangnya dan suka kucing, mereka suka bilang biarin aja Bu, tinggalin aja gitu. Karena kan mereka makan nggak cepet ya, nggak langsung habis gitu. Kadang-kadang kan sebentar makan lagi, Jadi banyak juga yang bilang tinggalin aja, nanti kita yang bersihin. Jadi kita harus kenali dulu lah lingkungannya. Kenali lingkungannya. Menyambung tadi Syera terkait dengan feeding kucing di jalan gitu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya, oh jangan terlalu sering dikasih makan gitu, karena mungkin insting fightingnya untuk mencari makan hilang gitu. Benar nggak Mbak? Enggak juga sih. Dari mana kita tahu pada saat kita ngasih makan, abis itu dia dapat makan lagi. Kalau saya ya gitu. Itu tetap dikasih makan aja ya? Kalau menurut saya sih nggak ada masalah, karena kan kita ngasih makan juga kalau misalnya kita keliling rame-rame kan nggak sering-sering. Kecuali kita jalan sendiri ya, kita kasih gitu. Nah, dari mana kita tahu dia insting atau nyari makannya nggak ada tuh dari mana gitu. Karena kan sumber-sumber makanan mereka juga kan terbatas. Mereka harus cari sendiri dan belum tentu dapat. Kenapa nggak pada saat kita ngasih kan, kenapa nggak kita kenyangin aja dia?
Karena kita nggak tahu apakah dia sedang lapar kah atau kenyang. Iya, gitu ya. betul. Dan belum tentu juga dia suka loh. Oh. Karena kan banyak merek ya yang kita kasih kan. Tiap orang pasti beda-beda ya. Nah, kucing itu kan punya selera juga seperti manusia, nggak langsung makan walaupun dia lapar. Kalau dia nggak suka pun juga dia akan tolak. Dia picky eater juga ya kucing. Ya seperti rescuer yang tadi saya bilang kan, yang kita rescue, kucingnya malah senangnya malah ikan itu. Ikan cuek. Ya, karena dia terbiasa ya, dan itu perlu proses untuk dia supaya suka sama makanan yang kita kasih. Satu lagi nih pertanyaan yang sering kali ya jadi pro dan kontra lagi nih ya. Ketika lagi gadis piara kucing, tentunya sampai tua dong ya. Terus kemudian kalau perempuan itu hamil, ada orang yang bilang katanya kalau hamil jangan deket-deket kucing, itu akan tokso. Sebenarnya mitos atau fakta nih, jadi kayak semacam pergumulan juga nih, ada yang seperti itu. Ayo dari suka kucing akhirnya udah aku nggak piara dulu karena aku lagi pregnant. Seperti apa yang sebenarnya itu Kak? Sebenarnya menurut saya sih enggak juga ya, mitos, bisa dibilang mitos karena dari segi kesehatan kalau misalnya dibilang tokso itu kan ada proses ya. Setahu saya sih kalau tokso sampai tokso itu dia kena kotorannya, terus mungkin dia cuci tangannya nggak bersih, terus dia makan, kumannya masih ada di situ, masuk ke badan kita ya lewat makanan. Jadi itu mitos aja ya? Menurut saya, cuman mungkin kalau untuk kesehatan, karena ibu hamil itu kan rada sensitif ya. Mungkin kalau dengan bulunya atau ya bisa dibilang juga bersihin kotorannya pas ngancem, lebih baik sih memang jangan dulu. Tapi kalau memang dia bisa memprotek dirinya, ya silahkan saja. Oke, ini menarik ya. Jadi tadi kita sudah dapat insight yang baru juga ya untuk kemudian merescue kucing ketika ketemu di jalan, dan juga tadi dijawab ya bahwa ini mitos ya. Tetap di semua orang bisa, asal tadi ada SOP yang perlu diperhatikan begitu. Nah, kita lanjut terkait dengan bagaimana rescue ini. Sekarang kan kita masif sosial media ya, di mana-mana kita cari informasi sosial media. Lalu apa yang kemudian menjadi peran sosial media dalam membantu penyelamatan dan juga rescue anabul di jalan khususnya? Biasanya sih kita bantu untuk repost ya, berita-berita yang terkait dengan kucing. Nah itu kita kan pasti saling monitor, saling kontak gitu. Nah itu mudah-mudahan sih kalau kucing hilang atau kucing lepas dan segala macam sakit gitu, kita saling bantulah dari itu. Sosial media. Dari sosial media. Oh oke. Kadang-kadang juga ada yang membutuhkan untuk galang donasi, kita bantu untuk galang donasi gitu. Nah nanti donasinya berapa dan kemana ya biasanya ditayangkan nomor rekening yang untuk rescue kucing. Untuk rescue-nya, wah sudah terjawab nih ya. Jadi artinya masyarakat ini bisa ikut membantu ya, selain dari donasi atau sekedar pengen lihat aja gitu ya bagaimana sih cara memelihara kucing yang benar. Kan banyak yang orang itu karena gemes aja tapi tidak memperhatikan SOP-nya secara benar ya. Itulah butuh komitmen lahir batin tadi. Komitmen yang jadi sebelum kemudian memutuskan untuk adopsi, komitmen dulu mau atau enggak ya. Kalau mau pasti akan effort, akan mengusahakan begitu ya. Terakhir nih Mbak, apa yang kemudian menjadi harapan untuk Jakarta Cat Lovers dan juga untuk masa depan anabul di Jakarta maupun di Indonesia? Harapannya ya semakin banyak masyarakat yang lebih peduli dan menyayangi kucing-kucing jalanan ya. Terus bantu mereka juga untuk steril, pengobatan, dan serta pemeliharaan juga supaya nggak semakin banyak yang terlantar di area luar. Karena kalau semakin banyak kan pasti meresahkan ya. Bagi orang-orang yang nggak suka pun juga apalagi ya. Gitu. Jadi kita juga mencegah juga kekerasan yang terjadi di overpopulasi itu. Polisi tersebut. Baik, terima kasih sudah bergabung Mbak Sinta Saraswati, founder dan ketua Jakarta Cat Lovers. Terima kasih juga. Ya, terima kasih Kak. Ini muka kelihatan kurang ini ya, karena kayaknya kurang happy ya. Ya, lingkungan baru. Jadi dia seperti apa ini, di mana ini? Baik pemirsa, kita sudah bercakap dengan Kak Sinta dan tentunya dengan Moka juga yang sudah hadir bersama kita. Kita akan menghadirkan sesuatu yang informasi yang menarik lagi. Jangan kemana-mana, bersama kami di Jendela Negeri. Baru pertama kali ya ke Singkawang? Iya, Pak. Kalau sekali aja ke Singkawang, pasti pengen kesini lagi. Baik, Pak.
Sampai di sekolah. Melin, coba kamu cari kerja seperti teman-temanmu. Mereka gak hidup mapan. Bisa saya dihubungkan dengan korban, Pak? Saya coba hubungi dia ya. Aku senang di sini. Melin, mau nggak aku kenalin sama cowok Tiongkok? Nhìn thấy à? Diam. Ngay chọn sang Thiệu Tròn. Aku ingin pulang. Aku dipaksa untuk memberikan keturunan. Aku nggak mau, Pak. Temani hari Anda dengan beragam informasi terbaik dan peristiwa yang terjadi silih berganti. Hadirkan fakta terkini secara lengkap lewat laporan utama dan laporan langsung di setiap perkembangan secara akurat dan berimbang. Untuk Anda, kami hadirkan pilihan terbaik setiap hari. Klik Indonesia Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Klik Indonesia Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Petang pukul 18 waktu Indonesia Barat dan akhiri hari Anda dengan Klik Indonesia Malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadikan hari Anda semakin berkualitas bersama TVRI. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Negeri, dan tadi kita membahas bagaimana kemudian rescue Anabul dan juga penanganannya. Hadir bersama tadi kita juga ya, dan ada Simoka juga. Iya, Simoka ya, gemes ya. Walaupun sedikit mungkin kurang nyaman ya karena lingkungan baru begitu. Dan tadi kata Syera juga kita akan memberikan informasi menarik untuk pemirsa di rumah. Jadi meskipun kondisi ekonomi global ya masih mengalami fluktuasi, Indonesia terus bergerak dengan memberi berbagai kemudahan di sektor manufaktur. Strateginya dengan mendorong kawasan berikat untuk menjadi pilar ekonomi unggulan melalui berbagai kemudahan fiskal yang didukung APBN. Berikut informasinya untuk Anda. Ketika ekonomi dunia masih bergulat dengan ketidakpastian, Indonesia tetap menapaki jalur pemulihan dan pertumbuhan. Strateginya dengan mengembangkan kawasan berikat di bawah pelayanan dan pengawasan Bea Cukai. Di balik deru mesin dan bangunan pabrik di kawasan industri Cibitung yang berada di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ini, tersembunyi harapan dari pencari kerja yang akhirnya menemukan pijakan karir. Risti, warga Sukabumi, lulusan kampus ITB jurusan Matematika, sejak 6 tahun lalu bergabung dalam perusahaan produk elektronik. Dulu saya melihat kawasan industri hanya sebagai tempat kerja untuk bagian produksi, pabrik, dan juga operator. Namun setelah saya menjalani sendiri, saya jadi sadar bahwa kawasan industri, khususnya kawasan berikat, justru menawarkan peluang karir yang sangat luas. Saya juga melihat gitu bahwa peluang berkembang di kawasan ini tuh cukup besar karena kita dilatih untuk bekerja secara sistematis, kemudian juga bekerja lintas fungsi dan sering bersentuhan dengan standar global, sehingga bisa menjadi nilai tambah yang luar biasa untuk pengembangan karir saya ke depan. Pabrik elektronik tempat Risti bekerja menjadi salah satu dari ribuan kawasan berikat di Indonesia yang mendapat beragam kemudahan sesuai PMK nomor 65 tahun 2021. Berkat dukungan dari APBN atau uang kita, perusahaan berikat diantaranya tidak perlu lagi mengurus custom clearance di pelabuhan bongkar atau menyewa tempat penimbunan lainnya. Selain itu, barang impor diberikan kemudahan berupa penangguhan, bea masuk, dan tidak dipungutnya pajak dalam rangka impor.
manfaat dari kawasan berikat ada terbagi menjadi dua. Pertama adalah manfaat dari fiskal, kedua adalah prosedural. Apa itu fiskal? Fiskal adalah saat kami importasi bahan baku, kami dibebaskan dari bea masuk serta tidak dipungut oleh PPN. Tidak terbayarnya pajak-pajak atas bea masuk, PPN dan rangka impor, itu membantu cash flow kami. Dengan terbantunya cash flow kami dapat mengembangkan atau memudahkan, melancarkan segala biaya yang berhubungan dengan cash flow. Ekspor, ekspor, ekspor. Keberadaan kawasan berikat turut menciptakan ekosistem hidup, jasa dan usaha lain dalam menopang rantai produksi. UMKM penyedia makan untuk pekerja ini membuktikan kawasan berikat memutar roda ekonomi sebagai dampak tidak langsung. Peluang kerjanya bisa bantu dari teman-teman kita juga, bisa memasukkan teman-teman kerja juga, ada yang di bagian cook, di steward, dan lain sebagainya, Pak. Harapan saya untuk selanjutnya mudah-mudahan masih terus berjalan dengan adanya kontrak baru dan bertambah lagi outlet-outlet lainnya, Pak. Kemudahan yang diberikan APBN atau uang kita terhadap kawasan berikat telah memberi dampak peningkatan ekspor. Selain itu, kawasan berikat di Indonesia yang mendapat fasilitas fiskal juga telah menyerap jutaan pekerja. Dengan kondisi itu, kantor wilayah Bea Cukai Jakarta terus mengawal kawasan berikat di wilayahnya menjadi pilar ekonomi unggulan agar kinerja ekspor melesat dan menyokong geliat ekonomi. Kegiatan industri yang berorientasi dengan kawasan berikat itu banyak di daerah Bekasi, di Jakarta sendiri, Bekasi, Cikarang, dan mereka itu menjadi tumpuan bagi industri-industri yang orientasinya ekspor, sehingga kemudian mereka membuat komunitas sendiri, sehingga mereka saling support, dan itu berdampak pada ekonomi lokal domestik di sekitar situ, juga menjadi sebuah sumber untuk ekonomi global, sehingga Indonesia dikenal dengan kompetitifnya. Kemudahan APBN atau uang kita terhadap kawasan berikat tidak hanya pada peningkatan penerimaan, tetapi juga mendukung kegiatan ekspor impor serta mempercepat pertumbuhan manufaktur dalam negeri. Ya, setuju sekali ya, kegiatan ekspor atau impor itu juga menopang pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia. Dan ini juga nih, penopang ekonomi salah satunya lahan hijau yang dikelola di Nusa Tenggara Timur. Pemirsa pengen tahu seperti apa informasinya? Ini untuk Anda. Di Desa Oben, Kabupaten Kupang, para perempuan tak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tapi juga pilar ekonomi keluarga. Di tangan mereka lah lahan tidur yang kering diubah menjadi kebun sayur yang subur. Di sini, para perempuan mengambil peran baru menjadi petani sayur. Mereka mengolah lahan di dekat rumah, menanam berbagai jenis sayuran seperti sawi, kangkung, selada, dan bayam. Lahan seluas 1 hektar ini menumbuhkan harapan, kecukupan, dan kebahagiaan. Dari lahan ini, kebutuhan dapur mereka terpenuhi. Kalau saya tanam ini selada sama sayur putih, sayur bayam. Sama adik ada tanam sayur bangkok. Kalau untuk selada ini lumayan, ya sekitar kalau satu bedeng itu bisa 300 atau 400. Tapi kalau sayur putih ya di antara 200. Potong bertani ya, setidaknya bisa meringankan, membantu suami beli kayak sembako di rumah, beli kopi gula begitu. Ya itu kan bisa ya bantu suami seperti itu. Keajaiban di kebun ini adalah air.
Dekat dengan lahan pertanian, terdapat sumber mata air yang tak pernah kering. Sumber air ini menjadi nadi kehidupan bagi tanaman mereka. Hasil panennya tak hanya untuk dikonsumsi sendiri. Sebagian besar hasil panen dijual ke pasar, menambah pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari uang hasil jualan sayur, mereka bisa membantu suami memenuhi kebutuhan ekonomi di dalam rumah dan untuk kebutuhan anak sekolah. Sayuran dari lahan pertanian Desa Oben terbilang sehat untuk dikonsumsi. Para perempuan memilih menggunakan pupuk alami untuk menutrisi tanaman mereka. Pilihan untuk menjaga kesuburan tanah dan menjamin sayuran tetap sehat untuk dikonsumsi. Ya, kalau ini hanya lalap saja. Boleh masak nih, tapi yang masak itu sayur putih, sayur bayam. Bisa pakai untuk makan sehari-hari di rumah. Ini kita pakai untuk jual. Jarang sih orang pakai untuk kotong lalapan. Kalau kotong di sini pakai pupuk kandang. Paling banyak itu pakai pupuk kandang. Kita di sini sama pakai pupuk kimia. Mau beli jual sayur ini hanya pakai untuk mau beli pupuk kimia. Mendingan kita pakai pupuk alami, pupuk kandang. Kebun sayur ini bukan hanya sekedar lahan pertanian, tapi juga menjadi tempat berkumpul, berbagi cerita, dan menguatkan satu sama lain. Di Desa Oben, kekuatan perempuan bukan sekedar ada dalam peran tradisional sebagai ibu rumah tangga, melainkan juga terpancar dari cangkul dan keringat yang mengalir di lahan subur ini. Mereka adalah potret nyata perempuan Indonesia yang tangguh, tak kenal lelah, dan selalu mencari cara untuk bisa bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Dari tangan mereka, masa depan keluarga menjadi cerah. Ya, semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda semuanya. Waktunya kita pamit pemirsa. Saya Syara Trisya dan saya Akbar Syam, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan happy weekend. Bye-bye. Happy weekend, bye-bye. Sebagai media pemersatu bangsa, TVRI bertekad menyuguhkan tayangan bermutu untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan yang kami kemas dalam 4 kanal siaran. TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, TVRI Stasiun Penyiaran